Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membacakan dongeng si kancil dengan judul Sabuk Nabi Sulaiman. Selamat menikmati. Kancil baru saja lepas dari bahaya maut. Para buaya yang hendak memakannya telah ditipu mentah-mentah. Kancil kini bisa berjalan dengan santai. Perutnya mulai terasa lapar karena seharian dipakai untuk berlari dan berjalan guna menyelamatkan diri. Kini ia berjalan-jalan di tepi hutan. Tiba-tiba ada macan lapar datang menghadangnya. Cil, aku sudah 3 hari tidak makan daging, kata Pak Macan dengan liur menetes. Ia sudah ingin sekali menyantap daging kancil. Mau memakanku? Siapa takut? Boleh saja, kata kancil seperti tanpa beban dan rasa takut. Betulkah Cil, kau mau ku makan? Tanya macan dengan girang dan mata berbinar. Aku makum? Aku kan hewan kecil. Mau menolak juga tidak bisa. Tapi kenapa Cil? sebelum aku mati, izinkan aku minta satu hal, kata kancil pun bertanya. Apa itu Cil? Biarkan aku mencari makanan sebentar saja di sekitar sini. Aku akan makan daun atau apa saja. Syukur kalau ada mentimun, kata kancil. Oh, baiklah Cil, permintaan terakhirmu aku kabulkan. Terima kasih macan yang baik. Sekarang tolong pejamkan matamu sebentar saja, kata kancil. Oh, kok pakai pejamkan mata segala Cil? Iya, seperti main petak umpet. Aku tak bisa lari terlalu jauh darimu. Baiklah Cil, ku pejamkan mataku. Kancil yang cerdik terus mengupayakan agar harimau mau menuruti keinginannya. Ia terus memujuk agar harimau menutup mata agar dia bisa pergi. Sudah Cil. Belum. Kancil terus berlari dengan kencang meninggalkan harimau yang ia tipu. Sudah Cil. Belum, jawab kancil dengan suara seperti sayup-sayup. Agaknya dia sudah berada di kejauhan. Sudah Cil. Kini kancil tidak menjawab lagi. Macan segera membuka sepasang matanya. Kemana kancil? Jangan-jangan dia menipuku. Harimau itu baru menyadari kalau ia sedang ditipu oleh kancil. Ia sangat geram dan melompat mengejar kancil. Harimau sudah berusaha mencari ke sana dan kemari. Namun sudah sekian lama tidak ia temukan si kancil. Bodohnya aku. Mestinya aku tak usah menuruti omongan kancil. Seharusnya begitu ketemu tadi langsung kumakan saja. Dengan amarah meluap-luap ia mencari kancil. Kemana hewan kecil dan licik itu? Awas kau Cil, geram si macan. Sementara itu, kancil terus berjalan dan mencari persembunyian yang aman. Sesekali ia menoleh ke belakang, takut kalau macan berlari kencang datang menyusulnya. Mudah-mudahan macan sakit perut, sakit gigi, atau tertusuk duri sehingga tak bisa mengejarku, gerutu kancil sambil terus berjalan cepat. Ia berputar keras. Bagaimana caranya ia meloloskan diri dari kejaran macan? Karena sering menoleh ke belakang, ia kurang waspada terhadap keadaan yang ada di depannya. Aduh, hampir saja aku menabrak ular yang sedang tidur ini, kata kancil sembari menahan langkahnya. Kancil istirahat tak jauh dari ular yang sedang tidur sembari mencari akal. Saat itu hari semakin siang, macan semakin kelaparan. Kancil kurang ajar. Sembunyi dimanapun, kau pasti dapat kutemukan. Aku bisa mencium bau jejak kaki dan keringatmu dari kejauhan. Berapa lama kemudian? Nah, ini dia, kata macan dengan girang setelah menemukan kancil. Jangan bicara keras-keras, Chan. Mau apa lagi? Mau menipuku? Tidak, tenang saja dulu, sahut kancil dengan enteng. Usus di dalam perutku sudah meronta-ronta. Aku sudah sangat lapar, Cil. Sudahlah, relakan dirimu ku makan.
Sabar, aku duduk di sini sebenarnya sedang bertugas. Aku diperintahkan oleh Baginda Nabi Sulaiman. Mari ikut aku. Kancil mengajak macan mendekati ular yang sedang tidur. Sepintas ular itu seperti sabuk yang digulung rapi. Cil, ini kan ular. Kata macan. Wah, bodohnya kau ini. Ini bukan ular hidup. Ini adalah sabuknya Baginda Nabi Sulaiman, penguasa para binatang. Siapa yang memakai sabuk ini, maka dia akan ditakuti seluruh binatang di dunia ini. Boleh ku coba, Cil? Kalau tidak boleh, kau langsung kumakan. Baiklah kalau begitu, kata Kancil. Macan segera menjulurkan lidah dan lehernya. Ia bermaksud mengelus-elus sabuk itu sebelum memakainya. Halus juga sabuk ini. Kata macan sambil terus menjilati benda yang dianggapnya sabuk itu. Saat macan menjilati ular itu, Kancil berlari meninggalkan macan. Kurang ajar. Tiba-tiba si ular terbangun dari tidurnya. Beraninya kau mengganggu waktu istirahatku. Secepat kilat, ular besar itu membeli tubuh macan dan menggigitnya di sana-sini. Macan juga tak mau kalah. Ia juga balas menggigit perut ular dan mencakar tubuh ular itu. Keduanya bertarung seru dalam waktu yang lama. Hihihihi, aku tak mau tahu siapa yang akan menang dan bertahan hidup. Lebih baik aku segera menyingkir jauh-jauh dari tempat ini. Selamat tinggal macan yang bodoh. Ia segera berlari meninggalkan tempat itu untuk mencari makan. Teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kecerdasan dan kecerdikan kalau digunakan untuk kebaikan pasti akan menimbulkan sesuatu yang memuaskan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau hal itu digunakan untuk kecurangan dan kejahatan, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.